Selamat sore saudaraku yang kekasih. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam channel Siraman Kalbu Sore tanggal 24 September 2020. Mari kita bersama dalam doa. Allah yang sungguh baik, Engkau yang membimbing kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, setiap rencana kehidupan kami, biarlah kami melibatkan Engkau. Malah kami senantiasa percaya ke tangan-Mu, bahwa Engkau yang membimbingnya, Engkau yang menunjukkannya, dan Engkau yang turut juga menyertai kami ketika kami melakukan proses perencanaan kehidupan kami. Berikan kami kerendahan hati dalam setiap langkah kehidupan kami. Perdengarkan sabda-Mu Tuhan sebagai pegangan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan demikian. Jangan menfitnah orang. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dari hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ada dua topik kecil yang mau kita dengarkan di sore hari ini. Pertama, judulnya jangan menfitnah. Jangan melecehkan orang. Karena orang itu sama dengan kita, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama gambaran Tuhan, sama-sama umat Tuhan, sama-sama yang diperhatikan oleh Tuhan. Dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yakobus kepada ke-12 bangsa Israel yang terpecah-pecah, yang berada dalam perantauan yang terdiaspora, supaya mereka jangan saling menfitnah. Karena kalau mereka saling menfitnah, apalagi orang lain yang tidak sebangsa, yang tidak seiman dengan mereka, tentu akan lebih melecehkan mereka. Karena itu dikatakan firman Tuhan kepada mereka oleh Yakobus, siapa yang menfitnah antara sesamanya, sama yang menfitnah Tuhan, sama yang menfitnah hukum Tuhan. Hukum bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang menfitnah antara sesama manusia, berat hukumannya, karena mereka sudah termasuk menfitnah Tuhan. Karena itu, hargai antara satu dengan yang lain, hormati antara satu dengan yang lain. Karena antara kita dengan yang lain, antara lain dengan yang kita, antara lain dengan yang lain, kita semuanya adalah ciptaan Tuhan, wajah Tuhan. Karena itu mari kita saling membanggakan, saling memotivasi, saling menghargai. Itu bisa membuat kita akan lebih sejahtera dalam hidup ini. Yang kedua dikatakan firman Tuhan demikian. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan atau lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemenangan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Dalam semua perencanaan, dalam proses perencanaan, melakukan evaluasi perencanaan, libatkan Tuhan. Karena jika tidak melibatkan Tuhan, berarti saudara dan saya mengandalkan pikiran, mengandalkan kemampuan, sementara kita adalah umat Tuhan yang diciptakan Tuhan, perencanaan Tuhan dalam hidup kita ini.
Dikatakan oleh firman Tuhan, jikalau kau mau berpikir, berencana, mau pergi besok ke sana, berdagang cari untung dengan yang lain, katakanlah, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan memberkati, kami akan bisa pergi ke kota A, pergi ke kota B, melakukan usaha kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Itu yang terbaik menurut firman Tuhan. Karena dikatakan firman Tuhan, hidup ini sama seperti uap air. Sebentar kelihatan, terasa, dan jangan salah, sebentar bisa lenyap. Bisa sekarang kita merencanakan, tapi memproses perencanaan itu besok tidak bisa kita. Karena itu meski bergantung kuat kepada Tuhan, kepasrahan kepada Dia, tempat pergantungan kita adalah Tuhan. Secerdas apapun pikiran kita, sejelimit apapun kita mensiasati yang mau kita lakukan esok, setajam apapun visi dan misi kita, katakan, jika Tuhan memberkati dan berkehendak. Karena banyak sekali yang kita pikirkan, tapi di luar kehendak Allah. Karena itu panggil Tuhan dalam setiap perencanaan, setiap perlakuan, setiap pekerjaan, setiap pelaksanaan perencanaan pekerjaan, agar sungguh-sungguh semuanya membawa kemuliaan Tuhan dan kita pun merasa senang dan sejahtera dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih juga, dimanapun berada, dalam berobat, atau yang mungkin lagi dirawat, atau yang di kantor, di rumah, di gereja, dalam pelayanan, katakan, jika Allah berkehendak, saya akan sembuh. Jika Allah berkehendak, saya melayani bagus. Jika Allah berkehendak, saya bisa berangkat besok. Kiranya Tuhan senantiasa menghendaki, menyetujui apa yang kita rencanakan. Karena kita percaya rencana kita itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhanlah yang ikut hidup di dalamnya ketika kita melakukannya. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berkehendak firman-Mu disampaikan pada sore hari ini, yang sudah kami rencanakan minggu yang lewat, yang sudah kami rencanakan kemarin siang, kemarin malam, karena sudah kami rencanakan tadi pagi, dan hingga siang dan sore ini kami bisa lakukan karena Tuhan yang berkehendak. Oleh karena itu, biarlah firman-Mu ini membawa sukacita, membawa penyembuhan, membawa motivasi hidup dalam setiap kalbu orang yang mendengarkan, supaya sungguh-sungguh firman-Mu tidak kembali demikian saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.